Selamat malam semua. Saya berdoa mudah-mudahan hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah kemarin sebenarnya saya ingin kuliah perdana sebelum Lebaran kan, tapi karena waktu itu kondisi saya nggak fit gitu kan, sehingga kita nggak ngerti, nanti kita cari ganti waktunya ya. Yang kemarin kan memang kita libur. Oke, saya tutup kodenya. Hari ini kita akan kuliah sesuai dengan jadwal. Kita akan bahas regresi logistik. Tapi mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kalau di dalam materi yang sudah diberikan sama Pak Erwin, Anda sudah sampai regresi berganda ya? Sudah selesai kan? Tuntas kan? Ya, sampai pemilihan model terbaiknya. Kira-kira seperti itu, teman-teman semua? Apa hanya regresi sederhana aja yang diberikan kemarin? Biar nanti kita juga enak, kita tidak akan kilas balik ke belakang gitu kan. Jadi katakan materi yang sudah sudah diberikan Pak Erwin, saya kira sudah tuntas semuanya. Sehingga hari ini atau malam ini saya akan memberikan materi terkait dengan regresi logistik. Bahan materi sudah saya share di di My Classroom ya. Nanti kalau ada beberapa yang mungkin kelewat, akan saya share lewat grup ya. Kemarin kalau nggak salah saya kirim lewat grup juga kan, kalau nggak salah seperti itu. Oke, saya coba ini dulu. Materinya gitu ya. Ya, sambil harus mengizinkan mereka yang baru masuk ya. Nah ini sebagai perkenalan awal ya, ya nama saya cukup singkat, Ibni ya, Anda bisa baca. Kemudian saya dari Departemen Statistika, Fakultas Sains dan Analitika Data. Kemudian kalau saudara ingin menghubungi saya, ini adalah nomor HP saya. Ya kan? Saya pun juga ada di grup kuliah ini kan, sehingga nanti kita gampang untuk berkomunikasi ya. Oke. Saya yakin saudara sudah sudah membaca materi yang sudah saya berikan, demikian juga literatur yang saya berikan ke Anda. Nah, hal yang menarik dalam bahasan ini, ya kan? Ya, saya juga harus izinkan mereka ini ya. Jadi bukunya ini kan, bukunya ini kalau Anda perhatikan, memang metode ini, khususnya regresi logistik ini dikembangkan ya. Aplikasinya itu banyak sekali di bidang kesehatan. Nah, tetapi dengan bertambahnya perkembangan waktu, ya kan, sehingga itu berkembang, ya kan, itu bisa diaplikasikan di dunia bisnis nanti. Saya berikan contoh nanti beberapa teman saudara atau mungkin dari beberapa literatur yang sudah menggunakan metode ini, ya, digunakan untuk menyelesaikan kasus bisnis. Nah, sehingga kita bisa leluasa ya untuk menggunakan metode ini. Nah, bahasan yang akan kita diskusikan malam ini, nah ini apa beda model regresi klasik ya yang saudara sudah pelajari sebelumnya, yang disampaikan oleh Pak Erwin, kemudian regresi logistik yang saat ini akan kita bahas. Kira-kira perbedaannya di mana? Kemudian definisinya ya, definisi regresi itu apa? Kemudian bagaimana menduga parameter modelnya bagaimana caranya? Nah, kemudian bagaimana cara pengujian parameternya juga? Nah, kemudian interpretasinya. Nah, di bagian akhir nanti kalau bisa tuntas semuanya, kita juga akan berikan contoh ya, bagaimana mengolah data dengan menggunakan Minitab. Sebenarnya saudara juga bisa menggunakan SPSS juga bisa ya. Nanti kalau sudah mengerti, paham secara teorinya, Anda bisa menggunakan SPSS juga bisa, ya, tidak hanya Minitab. Sehingga nanti Anda bisa berbagai macam software statistik ya, saudara bisa dengan gampang ya, karena user friendly ini. Oke, yang pertama kita akan diskusikan regresi ya yang klasik
ya mungkin sudah pernah Anda peroleh kuliah sebelumnya. Jadi kalau misalkan model regresi linear sederhana, maka digambarkan dalam bentuk model seperti ini. Z sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Ini adalah model-model populasi kan, sehingga ini masih mengandung epsilon. Di mana Z ini adalah respon atau sebagai variabel tak bebas. Kemudian beta 0 adalah intercept dan beta 1 adalah slope. X adalah variabel prediktor, variabel penjelas. Nah, banyak yang menyatakan variabel bebas, kira-kira seperti itu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, kalau linear sederhana berarti variabel prediktornya hanya satu. Kalau multiple atau regresi berganda berarti prediktornya lebih dari satu. Ini sebanyak P seperti ini. Nah, kita tahu bahwa model regresi yang kita bisa gunakan ya dengan menggunakan regresi klasik karena kita ingin mengetahui bagaimana hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Nah, demikian juga kalau multiple ya kan, beberapa variabel prediktor terhadap respon. Nah, kita tahu bahwa respon ini sifatnya atau skala pengukuran adalah kontinu. Sifatnya kuantitatif gitu kan. Nah, artinya dia punya nol mutlak ya kan. Ya, artinya skala pengukurannya itu adalah skala interval atau rasio. Nah, demikian juga untuk prediktor X ini kan. Ini pun juga sifatnya kontinu. Nah, boleh juga sifatnya kategorik. Seringkali kita akan belajar namanya regresi dummy. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kalau responnya ini ternyata tidak kontinu tapi kategorik. Jadi 01 atau ya tidak misalkan. Nah, apakah kita bisa menggunakan regresi klasik seperti yang dulu? Nah, tentu kita tidak bisa menggunakan metode sebelumnya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan yang namanya regresi logistik. Nah, sehingga definisi yang akan kita gunakan adalah kalau Anda ingin mencari hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor, di mana responnya itu sifatnya kategorik. Nah, salah satunya saudara akan belajar namanya regresi logistik. Kalau misalkan kategori responnya itu hanya 2, katakan sukses gagal atau 01, ya atau tidak misalkan. Nanti apa contohnya nanti coba saya berikan. Tapi paling enggak secara teori kalau responnya kategorinya dan tidak, maka ada dua kemungkinan kan dikatakan sebagai binary. Nah, ini dikatakan sebagai regresi logistik biner kan seperti itu. Nah, karena hanya 2 kemungkinan. Kalau misalkan kategorinya itu lebih dari 2, nah, di mana distribusinya adalah monomial, ya kan? Kita akan mengenalkan regresi logistik multinomial. Sementara kalau misalkan kategorinya itu lebih dari 2 dan sifat itu ordinal, ya kan? Ordinal ada urutan seperti itu. Kalau nominal kan sebagai pembeda kan, seperti itu. Kalau ordinal ada urutan, maka dikatakan sebagai regresi logistik ordinal. Nah, ini yang membedakan. Oleh karena itu, kalau kita belajar regresi logistik, berarti kita sekaligus kita bisa belajar 3 kemungkinan. Apakah dia regresi logistik biner, karena hanya 2 kemungkinan, ya tidak. Kemudian jika lebih dari 2 kategorinya dan sifatnya nominal, maka dikatakan regresi logistik multinomial. Sementara kalau kategorinya itu ada lebih dari 2 dan sifatnya ordinal, maka dikatakan regresi logistik ordinal. Saya berikan contoh terapan-terapan di dalam regresi logistik. Mulai dari yang umum, contoh misalkan ini model regresi logistik pada tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Barat misalkan. Jadi ini sebenarnya kita ingin mengetahui, ya kan? Kita ingin mengetahui apakah yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di sebuah wilayah, apakah dipengaruhi karena usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, kemudian daerah tempat tinggal, atau lapangan usaha. Jadi responnya ini adalah bekerja tidak bekerja, dipengaruhi oleh apakah dipengaruhi ini
X1 sampai X5 ini adalah sebagai variabel prediktor, seperti itu. Tingkat pengangguran, ya, ini dikatakan sebagai respon, di mana responnya itu adalah kategorinya 01, bekerja dan atau ya tidak bekerja. Nah, ini sebagai terapannya. Nah, ini adalah modelnya, katakan ini modelnya. Ini modelnya. Ini adalah koefisiennya. Ini standar error-nya, dan ini adalah hasil pengujiannya. Modelnya kita tuliskan seperti ini. Nah, ini contohnya. Kemudian, sebagai contoh lagi, ini. Oke. Tapi mungkin sebelum ini saya ingin berikan contoh ini dulu. Saya tadi ada membaca tugas dari teman-teman ini, teman-temanmu sebelumnya. Ini. Ini kebetulan mahasiswa MMT juga, kelas Jakarta ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan begitu. Ini kalau nggak salah, apakah ini akan menjadi sebuah tesisnya atau apa? Tapi dia mencoba mengidentifikasi jadi model prediksi customer, ya kan, perusahaan pembiayaan, sebutkan perusahaannya, untuk melakukan pembiayaan repeat order atau tidak. Artinya dia kembali tidak terhadap misalkan dia sudah pernah mengambil ya pembiayaan terhadap perusahaan tersebut, selang berapa lama kemudian tahun berikutnya apakah dia tetap akan meminjam atau menggunakan jasa pembiayaannya terhadap perusahaan itu tersebut enggak. Nah, kalau kita lihat mungkin seperti ini. Nah, dia mencoba membuat mengidentifikasi beberapa variabel seperti ini. Kelihatan ya teman-teman? Ini contoh ya. Nah, misalkan dari data sekian banyak itu dia mencoba memfilter, dia membedakan customer repeat order atau customer baru. Nah, atau belum pernah. Jadi yang melakukan peminjaman itu ya, apakah dia pernah dulu meminjam sebelumnya atau memang dia customer baru. Nah, kira-kira ya kan, kira-kira siapa dia? Ya kan, siapa dia? Artinya kita ingin mengetahui pelanggan-pelanggan, ya pelanggan-pelanggan, apakah dia sebagai pelanggan lama atau pelanggan baru. Nah, kira-kira seperti itu. Yang variabel independennya apa? Mungkin apakah tergantung jenis kelamin, umur sangat pengajuan, pendidikan, pekerjaan, kemudian kategori penghasilan, status nikah, kemudian tanggungan, jumlah tanggungan, status pemilikan rumah, sampai dengan cara sampai ini ada paket OD. Nah, ini adanya paket keterlambatan pembayaran. Kira-kira seperti itu. Ini yang berhasil dia identifikasi. Sehingga melalui metode ini dia bisa menentukan bagaimana kira-kira strategi untuk bisa menggait pelanggan-pelanggan yang ada. Jadi kita lihat nanti karakteristik yang pelanggan baru seperti apa, karakteristik pelanggan lama juga seperti apa, sehingga dia bisa menentukan strategi untuk mendapatkan pelanggan. Apakah kita akan menggunakan pelanggan lama dengan melihat daftar yang tadi itu, karakternya seperti apa, yang dia punya potensi untuk bisa menjadi pelanggan kembali, atau kita juga membuat program-program tertentu yang berkaitan dengan bisa menggait pelanggan baru. Nah, oleh karena itu dia menggunakan metode regresi logistik itu untuk menentukan karakteristik dari masing-masing jenis pelanggan tadi itu. Nah, ini pun juga kita bisa gunakan dengan menggunakan pendekatan regresi logistik. Nah, kenapa kok itu kita bisa lakukan? Karena apa? Karena responnya ternyata ada dua kemungkinan. Ya, 0, 1. 0 artinya pelanggan baru, 1 pelanggan lama yang istilahnya kembali meminjam lagi, kan seperti itu. Nah, ini sebagai contoh aja. Dan ini saya kira sebuah contoh yang cukup bagus, sehingga kita tinggal nanti kita bisa mengambil sebuah keputusan ya untuk di masing-masing instansinya ya. Ini kebetulan dia sangat concern ya terkait dengan kasus ini. Oke, ini contoh yang kedua. Saya kembali ke slide lagi. Nah, terus kemudian sebenarnya ini contoh yang kedua ya. Kelihatan teman-teman? Saya kembali ke slide. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini seperti hanya saya sampaikan tadi bahwa regresi logistik ini
pertama kali yang sering kali digunakan kasusnya adalah kasus kesehatan, ya kan? Nah ini contoh misalkan ingin memodelkan hubungan antara umur dan apakah terkena penyakit jantung koroner atau tidak. Intinya gini, apakah umur itu berpengaruh terhadap seseorang terkena jantung koroner atau tidak? Nah kira-kira seperti itu. Sama dengan yang tadi saya sampaikan gitu kan, ya kan? Apakah karakteristik misalkan jenis kelamin, umur dan seterusnya itu ada hubungannya dengan memutuskan dari pelanggan baru atau mungkin pelanggan lama kan seperti itu. Nah, kalau yang ini kita ingin mengetahui apakah umur itu berpengaruh ya terhadap seseorang terkena penyakit jantung koroner atau tidak. Nah, misalkan kalau nilainya 1 berarti sukses, berarti misalkan oh iya kena. Kalau 0 berarti gagal atau tidak terkena. Ya, sedangkan X di sini dikatakan sebagai umur, sebagai prediktor kan seperti itu. Y respon ya kan, yang nilainya ada 2 kemungkinan. Kalau 1 ya terkena sukses, 0 itu gagal atau tidak terkena. Kemudian kira-kira datanya seperti ini. Nah, data ini ada di dalam buku yang saya berikan ke saudara. Kalau nggak salah loh. Ini data ada, anggap aja ini data yang kita punya ya, ada 100 pasien ini kan. Di mana itu ada ID-nya, ada umurnya, kemudian ada klasifikasinya, grup 1, grup 2, itu adalah intervalnya, kemudian CHD ini adalah apakah dia terkena jantung koroner atau tidak, 0 itu tidak, 1 ya. Datanya ada sebanyak 100, ya kan, 100. Kira-kira seperti itu. Nah, pada waktu saudara menyusun sebuah model regresi, langkah pertama, saya yakin saudara akan membuat scatter plot namanya. Bagaimana pola hubungannya? Ya, apakah dia linear atau non-linear? Nah, kalau kita plot polanya seperti ini. Nah, ini kan. Jadi antara yang horizontal ini adalah umur, sementara yang vertikal ini adalah respon. Apakah dia terkena jantung koroner tidak? Maka dia ngumpul di 2 bagian. Yang pertama 0 dan 1. Sehingga dalam hal ini kita sulit kalau kita menggunakan regresi klasik yang mungkin sudah saudara peroleh di materi sebelumnya, bagaimana bentuk garisnya atau apakah dia linear atau non-linear kan nggak sulit ini, ya kan? Oleh karena itu kita tidak mungkin akan menggunakan metode klasik dalam ini dengan metode OLS dalam hal menentukan koefisien ya parameternya kan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kalau kita buat ini berikutnya, kalau misalkan dari data tersebut di atas, kemudian kita grupkan menurut usia, yang tadi itu 20 sampai 29, ya kodenya 1 tadi itu, maka kita bisa identifikasi berapa jumlah data pasien yang umurnya sekitar 20 sampai berapa ini 29. Ternyata ada 10 orang. 30 sampai 34 ada 15 dan seterusnya. Sehingga kalau kita total karena ada 100 orang ya ini totalnya. Ya 60 sampai 69 ada 100 orang. Nah, kemudian ini yang tidak terkena, ini yang terkena. Ya kan? Ya, artinya ini yang 0, ini yang 1. Yang 0 jumlahnya dari 10 orang ini, yang 0 yang tidak terkena ada 9. Yang terkena 1 orang. Nah, sekarang berapa proporsinya yang terkena ini? Kalau begitu. Berarti kita bisa gunakan 1/10 kan? 1/10. Ini 0,1. Nah, seterusnya sampai usia ini. Kita lihat untuk usia 30 sampai 34 ada 2 orang yang terkena. Berarti 2/15 proporsi min-nya kan begitu. Nah, sampai pada posisi ini usia 60 sampai 69 adalah 0,80 karena 8 dibagi 10. Nah, kita tahu bahwa ini adalah dugaan ya, dugaan dari respon. Seringkali dikatakan sebagai ekspektasi Y given X, yaitu rataan bersyarat atau nilai ekspektasi Y yang diberikan dengan X. Seringkali seperti itu. Ya, jadi Y ini adalah kejadian yang terkena kan, ya, di mana X adalah
itu given, diberikan pada umur segini. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan ya kan kita gambarkan ini, maka polanya seperti ini. Ya, ini dari presentasi tadi itu. Ya, kita bisa lihat seperti ini ya kan. Nah, ini. Kalau gambaran usia tadi itu, ya di tengah tadi itu kita gambarkan polanya seperti ini, seperti pola S, ya kan. Ya, antara persentase dengan umur dari setiap apa ini intervalnya kan begitu. Saudara bisa lihat seperti ini, ya kan. Sehingga ini sebenarnya adalah garis yang tadinya kan hanya ini 1 dan 0 kan. Tapi ketika kita buat interval dan kita bisa lihat proporsi dari masing-masing interval yang terkena, maka kita bisa buatkan seperti kurva S nih. Maka dikatakan sebagai ekspektasi Y given X ini adalah sebuah persamaannya. Oke. Nah, itu adalah cikal bakal bahwa kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini untuk mencoba menghubungkan antara variabel prediktor dengan respon, di mana responnya adalah kategorik. Oke. Berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan, ya ini, kalau kita perhatikan sebenarnya, ini asal mulanya, yaitu, misalkan Pi menunjukkan peluang Y sama dengan 1, tidak lain adalah peluang sukses. Ya. Apapun nanti definisi kita, sukses itu apakah sukses ini termasuk apakah terkena, apa sukses memang itu berhasil menjadi pelanggan baru, atau sebaliknya, ya, itu adalah by definisi-definisi yang kita bisa gunakan ya kan. Silakan Anda menggunakan sesuai dengan yang kita perhatikan kejadiannya itu apa, sukses atau gagal kan seperti itu. Nah, saya ulangi lagi, misalkan Pi menunjukkan peluang respon sama dengan 1 atau peluang itu sama dengan sukses, maka kita bisa menurut sebuah rasio P dibagi 1 min P. Ya, itu dikatakan sebagai perbandingan ini kan, perbandingan peluang kan begitu kan, dikatakan sebagai odds, di mana itu adalah perbandingan peluang gagal, peluang sukses dibagi dengan peluang gagal. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan, ya kan, ini kalau kita jumlahkan kan sama dengan 1, ya kan. Nah, ini perbandingan antara sukses dan gagal. Nah, kalau ini kita logkan, ya kita transformasi atau kita transformasi, ya kan, P dibagi 1 min P, ini dikatakan sebagai log odd atau dikatakan sebagai logit P. Ya, kita menggunakan log dengan basis bilangan natural atau E kan begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita perhatikan, nah ini, kalau kita perhatikan, kalau misalkan asumsi log odd-nya itu mempunyai hubungan, artinya kita itu membuat hubungan antara prediktor dengan respon itu tidak bisa langsung karena ya tidak tadi itu 01. Oleh karena itu responnya kita transformasi ke dalam bentuk seperti ini. Ini namanya logit, ya kan? Ditransformasi ke dalam logit. Ya. Sehingga dari transformasi bentuknya seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Yang awalnya itu seperti ini, ya kan? Saya tunjukkan ke Anda. Nah, bentuknya seperti ini. Ini responnya ya dan tidak. Kemudian ini kita transformasi ke dalam len P 1 min P, itu maka polanya akan seperti ini. Nah, polanya seperti ini. Nah, pola seperti ini. Itu bagian dari cikal bakal kenapa harus ditransformasi, karena dalam ini yang 01 kita transformasi dengan logit akan menghasilkan regresi logistik. Nah, ini menjadi P dibagi 1 min P, ya, odd-nya ini kan. E pangkat beta 0 ditambah beta 1X. Ini modelnya. Kalau kita lengkan jadi seperti ini. Oke. Kemudian, nah ini model. Nah, di dalam regresi logistik itu ada 2 kemungkinan. Nah, ini kalau kita lihat P di sini dalam X, kalau kita tuliskan seperti ini. P itu sebenarnya apa? P adalah seperti ini. Kita perbandingkan. Ya. Nah, inilah dikatakan sebagai model peluang. Maka di dalam regresi logistik ada 2 model, ya kan. Satu adalah model peluang. Ini kemudian yang berikut ini adalah model logitnya seperti ini, ya, ln P 1 min P seperti ini. Yang ini seringkali dituliskan dengan G seperti GX atau apa seperti itu. Ini kalau Anda perhatikan ini harus kita transformasi seperti ini kan. Ini kalau Anda perhatikan ini sama dengan regresi klasik yang sudah Anda pelajari sebelumnya, tetapi responnya itu ditransformasi logit seperti ini. Maka dikatakan sebagai model logit. Kemudian ada juga
yang mengatakan model peluang, karena kita bisa menghitung peluangnya nantinya dengan menggunakan transformasi atau menggunakan sedikit modifikasi ya. Kita juga menggunakan kalkulus sedikit itu, maka kita bisa juga mendapatkan yang namanya model peluang. Jadi kita nanti berapa peluangnya dengan diketahui variabel-variabel prediktornya kan, sudah kita masukkan nilainya sehingga kita bisa menduga peluangnya. Kalau seperti yang di atas ini seringkali digunakan untuk interpretasi, ya kan? Oh, yang mempengaruhi misalkan seseorang terkena jantung koroner itu apa? Apakah benar ini umur? Misalkan nanti ada lagi, ya karena saya yakin prediktor nanti tidak hanya satu, lebih dari satu. Katakan sebagai multiple kan, seperti itu ya, multiple. Jadi regresi logistik yang berganda kan. Nah, oke. Terus lagi ini model peluangnya, kemudian yang ini bagaimana kita melihat interpretasi atau lihat beta nol. Seperti halnya regresi klasik, beta nol itu kan irisan atau perpotongan garis ya kan, tadi garis regresi terhadap sumbu vertikal kan gitu kan. Dengan kata lain, kalau kita lihat kalau X-nya sama dengan 0, ya kan? X-nya sama dengan 0, ya kan di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah kira-kira kapan, ya kan, perpotongan kalau kita lihat, ya kan, ya kita ingin mencoba lihat, ya X-nya berapa, ya kan, dalam kondisi nilai apa itu peluangnya itu setengah, ya, kira-kira berapa? Ya. Kalau misalkan ya berapa nilai prediktornya akan menghasilkan pi sama dengan setengahnya persis. Nah, kita bisa dengan menggunakan modifikasi, ya kan, seperti ini kita dapatkan. Jadi kalau pi setengah itu kira-kira seperti ini, ya kan. Ya. Kita bisa lihat, ya kan, ketika prediktornya adalah beta 0 dibagi min beta 0 dibagi dengan beta 1. Nah, karena kita nanti akan kita duga. Nah, tapi paling enggak sebelum kita akan bahas bagaimana cara menduga, tapi paling enggak kita bisa menentukan, misalkan kalau ditanya bagaimana mendapatkan kalau nilai peluangnya itu setengah, separuhnya misalkan seperti itu. Nah, itu kapan akan terjadi? Ketika prediktor itu nilainya adalah min beta 0 dibagi dengan beta 1. Ini hanya untuk modifikasi. Sebenarnya kita bisa juga turunkan dengan agak sedikit ini, ya kan? Atau dengan cara bagaimana? Atau kita bisa mendapatkan juga dengan cara substitusi juga, kita mendapatkan beta 1 dibagi 4, ya kan? Maka kita akan mendapatkan pi sama dengan setengah. Nah, oke, masih lanjut. Nih. Nah, kira-kira seperti ini kita gambarkan. Nah, itu kalau asumsinya bahwa prediktor cuma satu. Nah, sekarang bagaimana kalau prediktornya lebih dari satu? Yang dikatakan sebagai multiple regresi logistik. Maka modelnya ada dua kemungkinan juga. Yang atas ini adalah model logit, ln pi dibagi 1 min pi. Ini adalah modelnya beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah beta p xp. Ini multiple, berarti prediktor lebih dari satu. Nah, ini adalah model peluangnya. Jadi E pangkat beta 0 ditambah beta 1, X1 ditambah beta P XP dibagi dengan 1 plus E beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta P XP. Ya kan? Ini model peluangnya, ini adalah model logitnya. Oke. Sampai sini ada persoalan? Biasanya kan ini ditulis J gitu kan, kalau regresi sebelumnya kan? Ya, yang ini tidak ada. Ya kan? Ini adalah biar ini kita bisa menghubungkan antara prediktor dengan respon, maka ini harus ditransformasi ke dalam logit seperti ini. Ya, sebelumnya kan karena kontinu kan langsung, ya kan polanya. Nah, karena ini kategorik, maka kita bisa menghubungkan terhadap prediktor ini kalau ini ditransformasi dulu ke dalam bentuk link function logit, pi dibagi 1 min pi. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tapi ini terkait UTS kami kemarin, Pak.
Apa? UTS? Iya, ada soal yang regresi, tapi di soal regresi itu variabel X-nya itu berulang. Jadi 1 sampai 5, 1 sampai 5 sebanyak 3 kali. Itu kan kalau dalam aktual keseharian kan itu ibaratnya kayak seasonality ya Pak. Apa Ya, itu memang masuk ke tapi memang makanya regresi yang biasa aja kemarin karena juga kan menggunakan Excel. ya, ya. Sebetulnya itu masuk ke regresi yang mana sih Pak? Itu ya regresi klasik sama. Benar masuk ke klasik ya Pak. Ya, Terus klasik. seasonality-nya itu enggak ikut terpengaruhi karena kan 1 sampai 5 kan hasilnya sama terus Pak. Jadi untuk prediksi hasil Y-nya itu karena kan juga nggak menghitung error di situ juga. Itu yang kemarin sempat saya agak bingung, cuma ya saya munculin aja hasil regresi klasik sih Pak. Ya, sebenarnya gini, kalau misalkan saudara, ya kan, kita menggunakan regresi logistik itu kan patokannya kan bukan di prediktor kan, ya patokannya ada di responnya, ya kan. Kalau responnya itu continue, ya kita akan menggunakan regresi klasik yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Tapi kalau misalkan dia kategorik, ya tadi ada 3 kemungkinan, apakah dia biner atau multinomial atau mungkin ordinal, berarti kita menggunakan regresi logistik. Nah, kalau misalkan gini tadi, masalahnya adalah prediktornya berulang kan? Iya betul Pak, berulang 1, 5 sampai 1, 5 terus. Oke, tapi kan pasangannya ada kan? Apakah pasangan responnya juga berubah nilainya? Pasangannya berubah nilainya tapi Nah, dekat. iya kan? Itu Dekat. Nah, itu artinya apa? Itu kita akan menghitung namanya pure error kan. Itu istilahnya kalau di beberapa terjemahan buku itu namanya galat murni kan. Artinya apa? Karena pengulangan dari aspek prediktornya aja. Jadi nanti kita bisa menghitung kira-kira nanti kesesuaian modelnya seperti apa kan. Kita lihat pure errornya. Ada pengulangan prediktor di situ. Tapi dari sisi metodenya tetap menggunakan regresi klasik. Ya mungkin kalau misalkan saudara menggunakan metode wadah terkecil ya untuk menduga beta nol, ya itu bisa kita lakukan, ya kan. Nah, tapi mestinya setelah itu Anda cek juga, ya kan, tadi pure errornya, kemudian Anda cek terkait dengan asumsi residualnya. Oh, Apakah nggak ya, sama errornya sih Pak. ya residualnya harus kita cek, ya. Salah satunya adalah apakah dia independen, identik, dan berdistribusi normal. Nah, baru ketika itu memenuhi asumsi ketiganya, mungkin tambah 1 linear juga, 4 gitu kan. Kalau misalkan itu terpenuhi, maka Anda sah ya kan, dalam hal melakukan interpretasi dari hasil regresi yang Anda dapatkan. Kan itu akan Anda peroleh ini kan, kayak apa ini, dugaan dari parameternya gitu kan. Iya, berarti Ya. lebih baik lagi kemarin hasilnya Y-nya itu beta 0 plus beta 1X plus ada epsilonnya gitu ya Pak? Oh, epsilonnya itu mestinya enggak seperti itu, bukan epsilon ya. Ya. Epsilon itu kalau Anda model, jadi gini loh ya, coba saya tunjukkan ini. Nggak apa-apa ya, kita diskusi sebentar ya. Jadi seperti ini. Saya kembali ini kan, nah ini kan, kelihatan? Ya, kelihatan nggak? Nah, jadi gini, yang saya katakan, Anda belajar regresi linear sederhana kan hanya satu prediktor kan, seperti ini kan. Ya. Nah, ini kalau saya tambah epsilon, itu artinya apa? Ini adalah model yang kita ambil dari populasi. Ya, jadi Bukan errornya berarti ya Pak? bukan ditambah R, bukan. Ini adalah kalau dibuat seperti ini namanya model populasi. Nah, tugas kita adalah kita menduga beta 0 sama beta 1. Maka kita tuliskan seperti ini. Z hat sama dengan beta 0 hat ditambah beta 1 hat X. Berarti kita tidak ini tidak memasukkan epsilon di sini. Nah, itu adalah dugaan. Coba gini saya jelaskan lagi ya. Saya jelaskan lagi. Biar saudara paham ya. Oke. Konsepnya seperti apa? Saya tuliskan ini. Saya tuliskan oke. Saya tuliskan pakai kelihatan saya akan menulis teman-teman semua.
Ya, saya menulis. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, misalkan ini adalah model kita, ya, ini namanya model populasi. Apa yang membedakannya? Ini ada tambahan epsilon ini. Nah, kemudian dari bentuk model seperti ini, saya ngambil sampel. Misalkan sampean ya, misalkan Z ini adalah pengeluaran, X ini adalah pendapatan, ya kan? Ya, tentu ini kan ada hubungannya. Pengeluaran itu dipengaruhi oleh pendapatan, betul kan? Kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik adalah sekarang berapa beta 0, beta 1-nya kan? Maka misalkan Anda mengambil sampel, misalkan mengambil 10 orang, ya, 10 orang. Maka saudara akan membuat model untuk menduga ini kan jadi seperti ini kan. Y, ya kan? Topi sama dengan katakan beta 0 topi ditambah beta 1 topi X. Misalkan orang pertama seperti ini. Kemudian ada orang kedua, ngambil sampel lagi, 10 orang lagi yang berbeda. Hasilnya adalah tetap misalkan. Ini orang satu, ini orang kedua misalkan. Model kedua misalkan. Nah, ini beta 02, ini beta 01, beta 11, ini beta 21 misalkan. Ini kedua. Orang kedua soalnya, ya kan? Ini beta 02 ditambah beta 12 topi. Nah, sampai misalkan orang ke berapa misalkan seperti itu. Sampai misalkan ini, kita sampai sebanyak N orang misalkan. Topi sama dengan beta 0 topi N ya ditambah beta 1N topi X. Ya kan begitu ya? Nah, memungkinkan toh misalkan saudara ingin membuktikan misalkan. Ini kan ada 30 orang misalkan. Sama-sama ingin melakukan penelitian apakah pendapatan seseorang itu mempengaruhi pengeluaran. Orang pertama itu membuat model seperti ini, dapat. Orang kedua model ini, orang ketiga model ini. Nah, ya kira-kira seperti itu kan? Pertanyaan menarik adalah, apakah beta 0-nya ini akan sama? Beta 1-nya ini akan sama? Kalau misalkan ini ada 30 orang, beta 0 30 yang dihasilkan, itu apakah sama? Demikian juga beta 1 untuk ke 30 orang itu akan sama. Coba Anda jawab. Sama tidak? Beda, Pak. Beda, Nah, Pak. memungkinkan ada perbedaan. Tetapi ya, kalau misalkan ya, ini kan diuji nanti kan, diuji kan, maka nanti ada namanya standar error untuk beta 0. Ada standar error, ya kan? Artinya ada ininya kan, ada keragamannya kan begitu kan? Ada standar error untuk ini juga kan, standar error untuk beta 1 kan? Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya, Pak. Nah, kalau di ini tadi saya berikan contoh di sini adalah standar error untuk logistik gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalkan tadi seseorang tadi itu misalkan orang pertama itu sama semua, yang kedua apakah sama semua kan belum tentu kan? Belum tentu kan? Ya, tadi itu kan kebetulan misalkan ada X yang sama berulang gitu kan. Kemudian ya kan, saya yakin responnya pun juga beda-beda kan? Apakah sama Mbak tadi? Beda, Pak. Nah, oleh karena itu selama Y-nya itu tetap continue, maka saudara tetap menggunakan regresi klasik seperti ini. Tetapi kalau dugaan sudah tidak mengandung epsilon ini hanya kita tuliskan ketika ini menunjukkan model populasi. Sementara yang saya tulis di sini, ini adalah sampel, ini adalah statistik kan begitu. Nah, paham saya maksud? Paham, Pak. Oke, makanya di dalam di pengujian itu ada standar error masing-masing karena memungkinkan seperti itu. Tergantung. Makanya kalau misalkan dari asumsi ini asumsinya adalah IIDN kan identik independen ya, berdistribusi normal 0 sigma kuadrat kan. Aslinya seperti itu. Ketika dia terlanggar ya, maka confidence intervalnya ini menjadi tinggi. Artinya meskipun ya nilainya itu ini ya, kalau dia tidak memenuhi asumsi ini, maka antara nilai satu dengan yang lain, orang satu dengan orang lain, itu bedanya cukup jauh sekali, keragaman cukup tinggi sekali gitu loh, ya kan. Nah, kalau misalkan saudara bisa menjamin bahwa ini adalah identik independen normal, maka
keberagamannya ini tidak terlalu jauh mendekati, sehingga masuk dalam confidence interval. Misalkan kalau Anda menggunakan alfa 5%, ya masuk confidence 95%. Jadi nanti orang satu, orang kedua, ya kan, misalkan ada 100 orang, ya kan, maka hanya 9, kalau misalkan 5% ya, maka 95 itu akan masuk di dalam confidence interval, dan sisanya itu di luar confidence interval. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau Anda menggunakan alfa misalkan 5%. Untuk pengujian itu kan. Nah, artinya seperti itu. Nah, oleh karena itu, Anda sudah benar menjawabnya dengan menggunakan pendekatan regresi klasik. Ya kan? Itu aja dulu, ya kan? Ada lagi yang ditanyakan? Tapi berarti kalau untuk prediktif pada aktualnya, standar errornya yang mesti dipertimbangkan seperti itu ya Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Dalam pengisian UTS kemarin itu nggak ikut dihitung sih Pak. Cuma disuruh hitung kembali kalau diterapkan untuk nilai X sekian. Padahal X-nya kan selalu dalam rentang 1 sampai 5 berulang. Ya. Soalnya sama terus. Iya. Biasalah nanti seperti itu. Ya itu artinya gini. Dan lagi-lagi misalkan gini, Anda kan harus gini ya. Misalkan kalau saya buat seperti ini ya. Ini X, ini Y. Ya kan. Kemudian data Anda itu di sini misalkan. Data Anda di sini misalkan. Kalau di plot seperti ini kan. Kemudian ini adalah garis regresi Anda. Nah, ini data Anda kan sampai sini kan? Ya kan? Nah, kemudian Anda misalkan ingin mencoba X di sini. Nah, seperti di luar di interval ini pun juga hasilnya salahnya cukup tinggi sekali loh ya. Karena di luar interval ini kan, di luar interval data Anda kan, ini namanya ekstrapolasi gitu kan. Ini namanya ekstrapolasi gitu kan. Ya, itu juga hasilnya akan error juga tinggi sekali. Ya. Di luar apa? Di luar data yang Anda pakai di sini. Makanya hati-hati. Ya kan? Ya. Ya, sedapat mungkin jangan menggunakan menduga di luar data Anda. Mestinya kalau Anda menduga data baru ya di sekitar ini, kira-kira itu. Yang nggak ada apanya itu, nggak ada datanya kan begitu. Tapi jangan di luar rank data yang Anda gunakan kan begitu. Ngerti maksudnya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Dalam regresi yang sederhana kemarin kan biasanya proses step awalnya itu kan kita mencari korelasi dari prediktornya gitu ya Pak. Korelasi antara prediktor dengan respon. Oke, boleh. Nah, ketika untuk model regresi logistik seperti itu ya Pak, dengan jumlah prediktor yang cukup banyak, misalnya di atas 10 gitu ya Pak. Apakah analisa korelasi itu juga diperlukan Pak untuk memfilter mana prediktor yang digunakan? Oh, pertanyaan cukup bagus sekali. Ini bagian dari identifikasi ya. Jadi kalau di regresi klasik kan saudara bisa menggunakan korelasi atau scatter plot. Nah, itu tidak berlaku ya kalau Anda mengidentifikasi regresi logistik. Kita tahu bahwa responnya kan kategorik, ya kan? Jelas nggak mungkin Anda menggunakan korelasi. Nah, kalau begitu, kira-kira bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, kira-kira bagaimana? Oke, saya tuliskan lagi ya. Saya tuliskan lagi. Ini saya tuliskan di mana ini? Di contoh aja ya. Nah ini contoh. Nah pertanyaan bagus mas. Ini contoh lagi. Nah ini ya tidak misalkan datanya kan kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, Y kemudian X ya kan. Oh sorry X2 ada X1 X2. Nah kira-kira seperti itu kan. Kalau ini misalkan 1 ya kan berarti bekerja usianya misalkan 20 misalkan sudah 20 kemudian pendidikannya adalah misalkan SLTP 2 kemudian nanti nggak kelihatan Pak? Nggak kelihatan oh kelihatan nah nah ini kelihatan ya nah, jadi ini misalkan saya membuat contoh ini regresi logistik
untuk tingkat pengangguran, contohnya seperti ini, yang pertanyaan Mas tadi ya. Misalkan kalau saya tulis responnya Z itu sama dengan 1, bekerja, kemudian umurnya 20, kemudian pendidikan mungkin SMP 2, kemudian orang berikutnya adalah tidak bekerja, kemudian umurnya 30 misalkan, kemudian pendidikannya adalah 1 misalkan, dan seterusnya, ya kan? Ini tidak saya tuliskan semuanya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi, karena ini kan juga berganda kan, bagaimana cara kita melakukan identifikasi hubungan antara respon dengan prediktor. Kalau di logistik, ya kan, kita tahu bahwa ini adalah kategorik, ini kontinu. Kalau seperti ini, Anda belajar ANOVA. Pernah belajar ANOVA? Belajar, Pak. Oke, ini kita lihat ANOVA-nya. Ya, dua antara kategorik dengan kontinu kita gunakan ANOVA. Nah, kemudian ini dengan ini, ya. Katakan respon ini dengan X2. X2 itu adalah pendidikan tadi itu. Ini kan sama-sama kategori kan? Ya. Ini kan kategori kan? Kemudian pendidikan juga kategori kan? Kira-kira identifikasinya pakai apa? Ya. Salah satunya adalah menggunakan cross tabulasi. Anda pernah dengar cross tabulasi? Belum, Pak. Oke. Kita menggunakan cross tabulasi. Ini kita letakkan di baris, bisa letakkan baris Y. Ini kita letakkan di kolom. Ini 01 misalkan. Ini kalau ingin 01, ini juga berapa, ini ada berapa kemungkinan? 0, 1, 2. Nanti berapa jumlahnya? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari cross tabulasi ini kita bisa lanjutkan namanya uji dependensi atau independensi. Apakah ada hubungan antara baris dan kolom? Ya, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi identitas seperti itu. Kalau misalkan nanti ada hubungan antara baris dan kolom, ini kita tahu bahwa ini ada responnya dan ini adalah prediktornya. Kalau ada hubungan, ada kemungkinan dia signifikan. Demikian juga ini ANOVA, ya kan, ANOVA ini. Ini akan menjadi faktornya, ini akan menjadi responnya. Ya kan? Kalau seperti itu, nanti apa yang kita peroleh, ya kan? Maka ketika nanti, misalkan kalau apakah ada perbedaan mereka yang bekerja dan tidak bekerja, ya relatif terhadap apa? Terhadap umurnya. Jadi apakah ada perbedaan umur, ya dari penduduk, ya kan, yang bekerja sama tidak bekerja. Sehingga nanti kita ngomong, oh ternyata mungkin yang bekerja itu umurnya lebih tinggi daripada yang tidak bekerja dan seterusnya. Maka kita bisa menggunakan ANOVA. Di situ kita bisa menggunakan seperti ini. Hipotesanya seperti apa? A0, ya kan? Anda kan sudah diajari sama Pak Edwin kan? Pak Erwin kan? Jadi rata-rata usia untuk yang satu yang tidak bekerja itu sama dengan usia yang tidak bekerja, 0. Nah, satunya, ya kan? Minimal atau mu1 tidak sama dengan mu2. mu1 tidak sama dengan mu0. Nah, kalau misalkan saudara nanti dari hasil pengujian ini di ANOVA itu Anda simpulkan ternyata gagal menolak A0, ya berarti tidak ada bedanya antara usianya, tidak ada perbedaan rata-rata usia bagi mereka yang bekerja maupun tidak bekerja. Kalau tidak ada perbedaan kan, ya itu tidak menunjukkan ini kan, istilahnya kalau kita menggunakan korelasi ya tidak menunjukkan hubungan, ya kan, kira-kira seperti itu. Ya, sehingga sama aja kan begitu. Sehingga ini cenderung dia tidak signifikan nanti. Berbeda kalau misalkan, oh ternyata ada perbedaan usia bagi mereka yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Nah itu berarti ada hubungannya. Kemungkinan nanti kalau Anda membuat regresi logistik, itu nanti akan berpengaruh usia ini. Itu cara pertama kalau ini kontinu kategorik. Kita bisa juga membuat kategori juga, sehingga kita bisa menggunakan seperti ini. Tabulasi silang ini. Ya kan? Jadi identifikasinya adalah, pertama adalah saudara bisa menggunakan tabulasi silang. Nanti akan saya praktekkan ya. Saya praktekkan kalau nanti datanya itu ini. Multiple ya. Iya, Pak. Ya, datanya multiple, artinya X-nya itu banyak begitu. Tolong nanti kalau saudara punya data seperti itu, nanti tolong ada yang punya enggak saat ini? Nanti saya tunjukkan caranya, seperti itu. Nah, kita bagaimana cara membuat tabulasinya nanti. Oke. Jadi seperti itu, Mas.
Jadi identifikasinya menggunakan tabulasi silang, ya kan? Kalau nanti prediktornya itu kategorik, kalau respon juga otomatis responnya kan kategorik, maka kita bisa menggunakan tabulasi silang dilanjutkan dengan uji chi-square. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan prediktornya itu kontinu, nah saudara bisa menggunakan pendekatan ANOVA atau data yang sifatnya kontinu itu ditransformasi dulu menjadi kategorik dulu. Sehingga kita bisa menggunakan tabulasi silang dengan chi-square. Itu Mas jawaban saya. Ada lagi? Pak, saya mau tanya Pak. Oke, silakan Bapak. Kebetulan tadi saya lagi ini Pak, nyoba nyari tentang variabel dummy Pak. Oke. Nah itu kalau tidak salah kan mirip sama kategorikal ya Pak ya. Jadi dari kategorikal kita ubah jadi 1010 gitu Pak. Ya. Nah kalau semisal kita udah ubah 1010 gitu kan berarti kita bisa jadi apa? Jadiin dia hitung pakai regresi logistik Pak. Nah, mungkin berbeda Mas. Jadi yang kita maksud ya kan, kalau regresi dummy itu kategorinya itu ada di prediktor, ya kan. Sementara logistik itu kategorinya ada di respon. Tetapi ya kan kalau regresi dummy atau yang katakan regresi dummy, kalau misalkan prediktornya itu Anda buat kategorik, itu akan menjadi regresi dummy. Tetapi responnya tetap kontinu. Ya. Tapi kalau logistik ya, responnya itu kategorik, prediktornya itu bisa kategorik, bisa kontinu. Ya kan? Atau campuran. Paham maksudnya? Berarti perbedaannya adalah di respon yang akan dihasilkan. Betul sekali Pak, betul sekali. Tapi jadi yang secara membedakan prediktor sama-sama bisa campuran. Betul hanya sekali. Responnya saja yang berbeda. Betul sekali. Terima kasih, betul. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang membedakan hanya di responnya aja. Nah, cara identifikasinya yang sudah saya jelaskan tadi itu. Ya, kalau di regresi logistik kita bisa menggunakan ANOVA atau dengan menggunakan tabulasi silang, ya kan? Silakan nanti kalau ada kalau ada contoh nanti saya tunjukkan ya bagaimana caranya. Ya kan? Ini kan saya sengaja memang 2 kali pertemuan kan, biar nanti Anda bisa memahami dengan benar. Makanya silakan nanti mencoba dulu. Mungkin minggu depan baru kita detailkan lagi, ya kan? Contoh dan interpretasinya seperti bagaimana. Oke, saya tunjukkan dulu. Saya lanjutkan ya dulu. Nanti biar kita bisa tuntaskan dengan pas gitu kan. Ini waktunya masih banyak. Oke, terus pertanyaan menarik adalah gini, bagaimana pendudukan parameternya? Jadi kalau misalkan udah kelihatan ya, ini model regresi logistik ya, berganda atau multiple regresi logistik. Jadi pertanyaan menarik adalah bagaimana menduga beta 0, beta 1, beta P. Kalau kemarin ya kan, saudara kan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil kan. Nah, untuk regresi logistik kita tidak mungkin bisa menggunakan ini metode kuadrat kecil. Nah, sekarang bagaimana kita akan melakukan menduga beta 0, beta 1 sampai beta P? Salah satu metode yang digunakan dikatakan sebagai namanya maximum likelihood. Bagaimana ini caranya? Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Sebenarnya ya kan, kita tahu bahwa kalau responnya itu 01, ya kan. Jadi setiap kejadian ngambil sampel itu peluangnya kalau nggak 0 ya 1. Kalau nggak 0 kan 1 kan begitu kan? Ya Pak ya. Ya, itu dikatakan sebagai Bernoulli kan. Ya. Jadi kalau secara peristiwa ya, kalau kemungkinan responnya itu hanya 1 dan 2, maka itu adalah sebuah kejadian yang mengikuti Bernoulli kan, ya, proses Bernoulli. Karena sebanyak n kali ya, sehingga kita bisa menentukan berapa yang mengikuti atau yang mengikuti ada peluang sukses dan gagal seperti itu sebanyak n kali, maka dikatakan sebagai binomial. Maka distribusi yang mungkin kita dalam ini adalah kita bisa tunjukkan seperti ini. Ini namanya ini adalah fungsi distribusinya.
Nah, dalam hal ini ya, setiap kali kejadian itu kita akan tentukan yang nanti ya kemungkinan yang maksimum kira-kira ya kita bisa menduga ya kan dengan cara masuk itu ya kan. Yang pertama kita tentukan fungsi likelihood-nya. Jadi kita kalikan ya. Jadi kita kalikan ya, kali terus gitu kan. Nah, kemudian setelah kita kalikan ya baru kita lenkan. Ya. Ini tahapan untuk metode maximum likelihood. Nah, setelah kita lenkan baru kita turunkan. Karena kita dalam ini akan mendapatkan beta ini kan. Nah, setelah kita turunkan ya masing-masing ke beta, nanti beta itu adalah nanti isinya beta 0, beta 1 dan seterusnya begitu. Nah, baru dalam hal ini kita nanti ya kita sama dengan 0. Kalau kita lihat seperti ini kita tidak mungkin ya kan mendapatkan apa? Nilai yang unik gitu. Sehingga kita selesaikan dengan cara pendekatan numerik iterasi ya kan. Nah, iterasi. Salah satu iterasinya kita menggunakan Newton-Raphson kan seperti itu. Nah, kapan ini kita ya kan kita berikan ini inputan ya seperti ini, ada yang namanya matriks Hessian seperti ini ya kan. Nah, kapan ini kita iterasinya berhenti kalau nilai dari errornya itu sangat kecil. Jadi katakan misalkan kita running ya kan, kita berikan inputan kemudian output yang terakhir kita kurangi sebelumnya, kalau nilainya sudah sangat kecil, sudah konvergen gitu kan, berarti itulah hasil dari dugaan regresi logistik. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang agak sedikit berbeda dengan metode sebelumnya kan, dengan metode kuadrat kecil. Sebenarnya untuk regresi klasik pun jika kita bisa juga menggunakan metode maximum likelihood juga bisa sebenarnya. Dan itu akan menghasilkan hasil yang sama ya kan, karena maximum likelihood itu adalah metode pendugaan, sama halnya dengan metode kuadrat kecil yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, saya yakin karena Anda itu bukan orang khusus mempelajari ini ya, statistik, sehingga dalam proses untuk mendapatkan ini bukan sesuatu keharusan, tetapi saya minta karena Anda belajar ya nanti, siapa tahu nanti juga Anda akan berhadapan dengan ini, paling indah memahami ya, memahami kira-kira ini diperoleh dari mana. Nah, ini nanti secara perhitungan ya kita nggak mungkin dengan menggunakan manual ya, maximum likelihood itu mesti dengan menggunakan pendekatan komputasi kan begitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk cara mendapatkan ini parameter betanya. Kemudian bagaimana pengujian tadi? Pengujiannya ada dua pendekatan. Seperti hanya regresi klasik ya. Ada pengujian serentak, ada juga pengujian secara parsial. Nah, kita mulai dengan uji serentak dulu. Artinya kita uji secara bersama-sama. Kalau misalkan prediktornya itu lebih dari 1. Jadi ini kita uji secara bersama-sama. Misalkan H0-nya beta 1, beta 2, sampai beta K sama dengan 0. Ini artinya apa? Berarti ini menunjukkan bahwa tidak satu pun prediktor yang signifikan berpengaruh terhadap respon. Kemudian H1-nya, ya, hipotesis alternatifnya adalah paling tidak ada beta I yang tidak sama dengan 0. Nah, di mana ini adalah banyaknya prediktor I1 sampai K, ya kan? Nah, statistik ujinya adalah menggunakan G, ya kan? Ya, seperti ini. G ini apa ini bentuk rumusnya. Jadi min 2 ln ya kan, N1 dibagi dengan N pangkat N1 ya kan, dikalikan N0 bagi N pangkat N0 ya kan, seperti itu. N1 tidaknya adalah jumlah dari respon, kira-kira seperti itu, sebanyak N. N0 itu 1 min YL ya kan, tadi nilainya berapa kan begitu. Kemudian N tidaknya N0 ditambah N1. Nah, jika G hitung itu lebih besar dari K kuadrat ya, maka ini kita menolak H0. Ya, kita menolak H0 kapan? Ketika G hitung ini, nilai di sini itu ya kan, itu lebih besar daripada K kuadrat dengan derajat bebas alfa P kan begitu. Alfa ini kita bisa lihat di tabel kan seperti itu. P ini adalah banyaknya parameter, kemudian banyaknya parameter, artinya parameter dalam hal ini adalah parameter prediktor tadi itu. Nah, itu kita tolak.
Nah, ketika kita menolak H0, maka kita lanjutkan uji parsialnya. Ya, bagian mana yang signifikan? Kira-kira seperti itu ya. Ini paling tidak ada satu beta I yang tidak sama dengan 0. Berarti kan ada yang signifikan secara ini kan. Nah, baru kita cari secara ini. Apa ini? Secara parsial masing-masing. Kalau misalkan ada 3 ya masing beta 1, beta 2, beta 3 seperti itu. Nah, kita bagaimana cara mengujinya? Secara individu ini. H0-nya beta I sama dengan 0. Ini kita isi nanti. Ini adalah banyaknya parameter tadi itu ya kan. Banyaknya prediktor tadi itu. Kalau 3 ya 1, 2, 3 gitu kan. Maka kita misalkan menguji yang 1, beta 1 sama dengan 0. H1-nya B1 tidak sama dengan 0. Statik ujinya adalah static wall. Ya, ini karena ini asumsinya dari normal gitu kan. Maka bagaimana statik ujinya? Beta I topi dugaan dibagi dengan standar error beta I topi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita menolak H0 jika perhitungan Wald ini lebih besar dari tabel. Nah, itu dari distribusi normal. Atau seringkali kalau p-value-nya itu lebih kecil dari alfa Anda tentukan atau signifikansi, lebih kecil daripada alfa yang Anda gunakan, maka Anda menolak H0. Kira-kira seperti itu nanti. Paham kira-kira? Oke, nanti saya ini dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah interpretasinya. Interpretasi. Atau mungkin saya tunjukkan dulu ininya dulu. Contoh aja ya, contoh. Oke, contoh. Saya ingin tunjukkan Anda contoh dulu. Contohnya ini, misalkan oke. Kalau nggak salah sudah saya share juga kan. Ini contoh misalkan. Contoh. Oke. Ini sambil dari ini kan sebuah jurnal hasil dari ini. Dari apa ini? Mahasiswa BPS ini kan. STIS kan. Ini penerapan metode logistik biner untuk mengetahui determinan kesiapsiagaan rumah tangga dalam menghadapi bencana alam misalkan. Nah, kita cek ya kan. Ini kita lihat dulu ya. Ya, ini bla 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 ini kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Oke, saya tunjukkan dulu. Ini kan sudah saya share juga kan? Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi seperti ini. Kita ingin mengetahui apakah tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana. Nah, ini ada ini bagian dari cara kita mengukur responnya. Ini ya dan tidak kan begitu kan? Ya, kategori ya dan tidak. Nah, ini sebagai dependennya atau responnya. Ya kan? Ya tidak ini kan. Jawaban 1 ya, 0 tidak. Berarti kalau 1 siap, kalau 0 tidak siap. Artinya apa? Ini mencoba ya kan? Ini mengetahui jadi gini. Jadi ingin mengetahui kesiapsiagaan rumah tangga dalam menghadapi bencana. Oke. Kemudian dari rumah tangga itu ditanya, ya, tahu cara menyelamatkan diri dari bencana alam. Kalau misalkan, oh ya tahu, berarti siap. Oh saya tidak tahu, misalkan, oh berarti dia tidak siap. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini sebagai variabel dependen. Kemudian sebagai variabel independennya itu digunakan tingkat pendidikan kepala rumah tangganya. Nah, itu ada 2 kategori, tinggi, rendah. Nah, itu adalah continue. Pernah mengalami bencana alam? Ya, tidak, kategori. Kemudian partisipasi kegiatan kemasyarakatan. Ada tinggi, ada rendah, ada sedang. Berarti ada 3 kategori. Kemudian klasifikasi wilayah tempat tinggal ada 2 kemungkinan, perkotaan atau pedesaan. Kemudian akses informasi itu baik dan tidak baik. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, kemudian kita olah dengan menggunakan ini kan, kita ingin tahu apakah kesiapsiagaan itu dipengaruhi oleh berapa ini? 6 variabel prediktor ini atau 6 variabel independen.
maka kita bisa bentuk sebuah model. Kelihatan tadi ini GX ini. GX tadi itu logit tadi itu ya. Ln P dibagi 1 min P. GX seperti ini. Ini modelnya nanti. Nah, GX ada logit ini kan. Ini bukan NPX. Ini ada logit PX gitu kan. Beta 0 adalah estimasi parameter regresi. Satu adalah ya, regresi logistik ya. Dalam hal ini bukan regresi yang klasik seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tadi hipotesa-hipotesa yang ini. Ada pengujian simultan tadi itu sama ya kan dengan menguji G ya. Kalau misalkan tadi apa? Kalau G hitung lebih besar dari K kuadrat, maka kita menolak H0 atau P value lebih kecil daripada alfa, Anda juga menolak H0. Ini dikatakan sebagai uji serentaknya. Kemudian ada juga uji kebaikan modelnya. Ya, seperti ini. H0 ya kan. H0 model yang dibentuk fit, ya tidak ada perbedaan antara fit dengan hasil prediksi. Kemudian model yang dibentuk tidak fit, berarti ini harapannya nanti kita gagal menolak H0 kan seperti ini. Oke, ini model serentak, kemudian ini parsial dengan uji Wall tadi ini. Nah, ini saya belum menceritakan ini ya, bagaimana interpretasinya. Nah, kita lihat bagaimana modelnya. Oke, saya tunjukkan saudara. Modelnya nanti kalau dengan menggunakan software ya kan kita akan dapatkan seperti ini nanti ya kan. Ini koefisiennya. Jadi yang pertama koefisiennya ada standar errornya, ada Wall. Oke, ini kalau tidak salah dengan menggunakan SPSS ya kan ini. Nah, ini modelnya. Kalau di sini nanti akan bisa tuliskan modelnya adalah seperti ini. Nah, ini modelnya adalah seperti ini. Nah, ini GX logit min 0,794 ya, ditambah 0,55 X1 ya kan, kemudian min 0,35 X2 ditambah 0,00 X3 min 0,04541 ditambah 0,4442. Ini kenapa kok ada 2 ya, 41 dan 42? Kenapa? Karena kategorinya ada 2 tadi. Kategorinya ada 3. Ya, maka di dalam modelnya nanti akan masuk 2 komponen. Ini kategori 1 dan kategori 2. Nah, kalau hanya kategorinya 2, maka hanya 1 komponen. Contoh seperti tingkat pendidikan tadi itu rendah dan tinggi kan hanya 2, berarti ada X1 aja, hanya 1 komponen 0,4. Kemudian yang ada 2 komponen 41 dan 42 ini contoh. Ini kegiatan masyarakat sering dan selalu ya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini model yang bisa dibentuk. Nah, kemudian kita bisa lihat, ya, kita lihat apakah dia signifikan. Contoh misalkan seperti ini. Nah, kita lihat tingkat pendidikan, P-value-nya signifikannya adalah kecil sekali, 0,00, artinya lebih kecil daripada katakan 5% lah. Kalau misalkan kita menggunakan alfa 5%, maka dia signifikan. Tingkat pendidikan signifikan. Kemudian yang berikutnya adalah pernah mengalami bencana alam. Oke, ini juga signifikan. Sementara jumlah anggota rumah tangga dia nggak signifikan, ya karena lebih besar dari alfa, misalkan alfa yang kita tentukan, ya kan. Kemudian lagi partisipasi kegiatan masyarakat yang selalu, ini juga signifikan. Kemudian akses informasi signifikan, nah, konsultan juga signifikan. Jadi kalau kita lihat ini konstannya kan 0,794 terus gitu kan, kita bisa tuliskan. Nah, jadi yang di bold ini menunjukkan bahwa untuk pengujian parsialnya dia signifikan. Bagaimana dengan uji serentaknya tadi? Nah ini. Ini tadi. Ini adalah untuk fit ya. Ini kalau dengan SPS Anda akan dapatkan ini. Tapi kalau di mana ini secara pengujian tadi simultan tadi. Jadi kita uji secara serentak semuanya. Kalau kita lihat signifikansinya kan 0,00 ya kan. Ini berarti signifikan. Kita akan menolak H0. Berarti kita minimal ada beta I yang tidak sama dengan 0, maka dilanjutkan seperti ini. Ini pengujian simultan. Demikian juga uji fitnya. Kalau kita uji fitnya dia juga signifikan. Jadi karena satunya apa? H0-nya pertama adalah model fit sesuai. Kemudian satunya model tidak fit. Nah, kalau kita lihat signifikannya adalah lebih besar daripada misalkan alfa 5%, ya kan? Ya, seperti ini, maka kita katakan gagal menolak H0. Berarti kita simpulkan model fit sesuai.
Maka di dalam regresi logistik ini ada 3 pengujian yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kesesuaian model, kedua adalah uji serentak, kemudian yang ketiga adalah uji parsial. Oke. Nah, mungkin saya demokan ini ya. Saya tutup dulu, saya demokan dengan contoh kita. Contoh kita ini. Mungkin sudah saya sudah saya share ke Anda. Ini CHD kan? Nah, ini jantung koroner tadi, data tadi ya, kita lihat. Nah, ini. Coba saya tunjukkan ke saudara. Data yang saya gunakan, ini mungkin tidak semuanya ya. Saya ngambil sebanyak 75 aja. Jadi saya tidak memasukkan semuanya data yang sebanyak 100. Saya hanya mengambil 75 aja. Nah, kemudian dari sini tadi kita buktikan, ya kan? Kita buktikan. Kelihatan saya membuka Minitab. Halo? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Mohon izin, Pak Erwin pun juga menggunakan Minitab atau menggunakan apa? Pakai Excel sih, Pak. Kalau Pak Erwin. Excel aja? Excel. Oh, Excel. Oke. Kalau materi kedua ini sudah multivariate, logistik, dan seterusnya tidak mungkin pakai Excel. Kalau gitu saya jelaskan dulu Minitab ya. Nah, sebenarnya gini, Excel itu mungkin saudara sampai Anda bisa menggunakan forecast juga bisa ya, mungkin maksimal di situ. Atau sampai pada posisi regresi logistik, regresi berganda lah, bisa Anda menggunakan itu. Atau pengujian hipotesis juga bisa, ya kan? Deskriptif juga bisa. Tetapi kalau logistik, saya yakin Anda tidak akan mampu, ya kan, menggunakan Excel. Nah, multivariate pun nanti akan saya berikan. Anda tidak mungkin menggunakan Excel lagi. Ya, Anda bisa menggunakan software SPSS atau menggunakan software Minitab, silakan. Nah, coba saya jelaskan dulu tentang Minitab. Nah, sebenarnya Minitab ini kalau untuk kepentingan ini bisnis memang berlisensi ya, berbayar kan begitu. Tapi kalau untuk kepentingan pendidikan ya, sebenarnya ITS itu sudah punya lisensi, sehingga karena Anda mahasiswa ITS, maka lisensinya adalah 1 ya untuk corporate gitu kan, atau untuk perusahaan, sehingga dianggap bahwa Anda juga istilahnya tidak legal ya kan, tidak ilegal maksud saya, tapi legal. Nah, coba saya kenalkan ke saudara. Jadi di dalam Minitab itu, ya kan, itu seperti halnya software-software yang lain, MS Office yang lain. Jadi di situ ada file, edit, ya. Kemudian ini adalah isinya ya, editing data. Ini bagaimana kita menghitung, kalkulator, dan disinilah letak MicroStrategy yang kita pakai nanti. Kemudian juga ada window-nya. Window-nya itu ada berapa? Window-nya ada ini paling tidak. Ada session. Session itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah tempat nanti hasil olahan atau hasil eksekusi. Kemudian nanti ada window worksheet. Worksheet-nya adalah data seperti Excel seperti ini, ya kan? Data seperti itu. Demikian juga ada yang namanya history. History. Ini history atau ini nanti ini ada history ini, ya ada history. History ini adalah kalau misalkan saudara ini mungkin lupa prosesnya ya kan, saudara bisa lihat di sini, ya kan. Seperti membuat programming gitu kan. Ya ini paling enggak mencatat apa yang sudah pernah lakukan nanti. Tinggal mengulang kembali kan begitu. Oke. Terus ada juga ini nanti ada window untuk ini yang menampilkan grafik atau apa kan gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian lagi ini cukup ya, worksheet ini dan seterusnya. Pertama kali kita akan bekerja di worksheet, ya kan? Karena ini di mana tempat data kita simpan. Nah, seluruh datanya mungkin sama dengan Excel ya, cara kita menyusun ini datanya. Jadi kolom ini menunjukkan variabel tadi, ya ID, berarti ID pasien seperti ini data kita. Kemudian pasien pertama umurnya berapa, apakah dia terkena atau tidak jantung koroner, kan begitu. Karena ada 75, berarti ada 75 pasien.
berarti ada 72 baris. Kira-kira seperti itu. Nah, langkah pertama, ya kan, yang saya tadi sampaikan, kalau misalkan saudara, ya, kalau saudara ingin mengidentifikasi apakah ada hubungan antara respon dengan prediktor, misalkan seperti ini. Kalau Anda membuat ini, misalkan buat scatter plot misalkan. Nah, kita bisa seperti ini, scatter plot, ya kan? Nah, kita bisa ini, nah, kita masukkan responnya CAD, kemudian ini adalah usianya, Anda masukkan ke sini, ya kan? Nah, kita tinggal oke. Maka akan menghasilkan seperti ini. Ya kan? Nah, saya disampaikan kan, karena ada dua kemungkinan 0 dan 1, dan ini adalah usia seperti ini. Nah, kalau misalkan kita paksa ya, misalkan bagaimana bentuk linearnya misalkan. Nah, misalkan kita buat linear misalkan, ya kan. Fit regresi misalkan. Regresi ya, regresi OLS. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini. Ini kan nggak masuk akal kan? Kita paksa seperti ini. Ini kan berusaha untuk menghubungkan antara ini dengan ini. Hasilnya seperti ini. Nah, kan nggak mungkin, ya kan. Nah, oleh karena itu responnya harus kita transformasi ke logit. Nah, untuk identifikasi awal, tadi saya gunakan apa? Paling nggak dengan ANOVA kan? Kenapa? Karena kalau kita lihat ini, ya kan? Kita lihat, ini kan responnya, responnya adalah kategorik, sementara prediktornya atau independennya adalah continue. Maka cara pertama kita bisa menggunakan pendekatan ini, tadi pendekatan ANOVA, misalkan seperti ini. Oke, kita tulis. ANOVA-nya apa? One way misalkan. One way. Ya kan? Responnya pakai apa? Karena responnya harus continue, maka ini dimasukkan X. Kemudian faktornya adalah CAD. Nah, dan kita lihat. Nah, Anda bisa lihat ini. Nah, kemarin kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan. Oh, ini nggak bisa dibesarkan. Saya tunjukkan dulu. Oke. Ini kan, jadi ini dengan menggunakan ANOVA. Jadi CAD-nya kan ada dua kan kategorinya, 0 dan 1. Data bebasnya 1. Ini SS-nya. Kalau kita lihat p-value tadi, ya p-value-nya, di sini cukup kecil. Ya kan? Berarti apa? Berarti ada perbedaan usia, ya kan? Perbedaan usia, ya kan? Antara yang terkena jantung koroner dengan yang tidak terkena jantung koroner. Ini kira-kira seperti itu. Ini kalau kita lihat seperti ini. Jadi yang tidak terkena itu ini confidence intervalnya. Jadi lebih rata-ratanya umurnya itu lebih, yang tidak terkena itu lebih rendah umurnya, rata-ratanya 37, ini. Sementara yang terkena itu lebih tua, ya kan? Ini 44 tahun kan, 44 ini. Ini kita simpulkan, ya kan, kira seperti itu. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ada kemungkinan bahwa umur itu berpengaruh terhadap seseorang terkena atau tidak. Ini kelihatan sekali. Kenapa? Karena umur yang terkena itu ternyata lebih tua daripada yang muda kan begitu. Jadi peluang seseorang yang umurnya tua akan terkena penyakit koroner itu lebih tinggi daripada mereka yang seseorang yang berumur lebih muda. Kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang itu identifikasinya. Berarti kita menunjukkan bahwa umur itu berpengaruh terhadap, berdasarkan identifikasi awal, ya, bahwa umur itu berpengaruh terhadap seseorang terkena penyakit jantung koroner, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita akan gunakan regresi ini, regresi logistik. Jadi gini, nah ada regression. Nah inilah kelebihan dari Minitab. Jadi pelajaran yang sudah Anda peroleh sebelumnya, yang dijelaskan oleh Pak Erwin, regresi ada di sini semua. Ada regresi, ya, mulai dari regresi ini, mungkin saya mulai dari dulu. Ya. Oke, ini mulai dari sini dulu regresi, mulai dari regresi berganda, bisa jadi berganda seperti ini, bisa pemilihan model terbaik, ya kan, ada stepwise, web subset. Ini apakah sudah diterangkan sama Pak Erwin? Pemilihan model terbaik, stepwise, web subset. Nah,
Kemudian dengan non-linear regression, ada PLS juga, kira-kira seperti itu. Nah, kita nanti akan di sini posisinya, logistiknya itu. Biner, ordinal, nominal. Nah, ini kan tadi. Kalau klasifikasinya 2, biner, ya tidak. Kita menggunakan biner, logistic regression. Kalau misalkan ini, apa ini, kategorinya lebih dari 2 dan sifatnya ordinal, maka dikatakan ordinal logistic regression. Sementara kalau kategorinya lebih dari 2 dan nominal, maka dikatakan nominal logistic regression. Nah, misalkan kita menggunakan tadi itu binary logistik. Nah, responnya apa di sini? Responnya adalah CAD tadi itu, kita masukkan CAD, ya kan? Kemudian modelnya adalah ini, karena umur itu adalah kontinu, maka diletakkan di sini. Kalau dia kategorik, ya kan, kita letakkan di sini, tapi juga kita masukkan di sini nanti faktornya. Oke, kita lihat optionnya. Nah, link functionnya termasuk adalah logit tadi itu. Oke. Kemudian ada prediction enggak? Oke, kita dalam ini tidak melakukan prediksi misalkan. Anggap aja nanti kita ingin menduga beta 0, beta 1-nya. Oke, kita tinggal oke. Nah, ini hasilnya. Kelihatan teman-teman? Halo? Nah, kita tunjukkan ini. Tunjukkan yang pertama. Ini, ya kan? Ini adalah untuk pengujian parsial. Yang ini digunakan untuk ujian serentak tadi. Ya, ini uji serentak. Jadi mungkin saya tulis saja dulu ya. Saya tulis saja. Mungkin saudara bisa tuliskan juga nanti. Oke. Sebentar, saya stop dulu. Saya ingin mencoba coret-coret gitu kan. Oh, bentar, keliru. Bentar. Saya stop. Saya ingin coret-coret di monitor. Oke, sebentar. Ini Snapkit. Oke, ini. Oke, ini ya. Saya tunjukkan ke Anda. Jadi ini yang tadi pengujian serentak. Ini yang pertama. Pengujian serentak. Oke. Yang ini pengujian kesesuaian model. Oke. Yang ini, yang atas, ini adalah pengujian parsial. Nah, sekarang modelnya adalah ini. Nah, ini. Bagaimana nulis modelnya? Kita bisa tuliskan GX. Juga sama dengan ini modelnya letakkan sini. Tadi itu. GX sama dengan min 5, berapa? 0,1652 ditambah, ya kan, 0,102979 usia X. Kan begini toh, ini adalah modelnya. Ini bisa kita tuliskan menjadi ini len, ya, len pi 1 min pi, ya, seperti itu. Bla-bla ini ya. Nah, atau kita bisa tuliskan tadi menjadi pi modelnya, ya, itu sama dengan pangkat ini kan min 5, ya, bla 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 ditambah 0,103 X dibagi dengan 1 plus min, ya kan, min 5, bla 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 ditambah 0,103 X. Nah, ini. Jadi Anda bisa menuliskan dua kemungkinan model seperti ini. Ini modelnya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini kan, kalau di Minitab. Ini pengujiannya.
Nah, nanti tadi saya tunjukkan yang ini untuk pengujian kesesuaian model fit, null model fit. Kemudian satunya model tidak fit. Anda lihat ini p-value-nya. P-value-nya kan gede-gede semua kan? Artinya apa? Gagal menolak H0, berarti model fit. Anda lihat untuk pengujian serentaknya, ya kan? G-nya ini, G ini nilai G-nya. Kemudian p-value-nya ini juga kecil. Artinya apa? Kita menolak H0, berarti apa? Berarti minimal ada satu beta I yang tidak sama. Nah, kemudian yang ini kita lihat p-value-nya ini. Ya, untuk masing-masing pengujian, p-value-nya juga kecil-kecil. Artinya apa? Berarti keduanya itu signifikan. Ya. Oke, dari sini ada persoalan? Mohon izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk tempat download Minitab dengan lisensi ITS di mana ya, Pak? Itu pertanyaan menarik itu. Biasanya ke DPTSI, ya kan? DPTSI. Wah, ini kebetulan yang saya punya ini kan lisensinya departemen ya, departemen statistik ya. Ya. Mungkin gimana ya caranya? Atau saya gini aja dulu, saya tak tanya sekretaris ya, sekretaris MMT ya, nanti biar nanti saya lanjutkan ke Anda ya, kira-kira seperti itu. Baik, ya. Pak, sambil saya coba untuk cari di DPTSI. Ya, untuk yang betul. terakhir, untuk pengujian serentak itu apakah sama dengan pengujian simultan ya, Pak? Iya, betul. Simultan. Betul. Bahasanya simultan, serentak atau simultan. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Iya. Gampang kan? Klik-klik itu kan tinggal interpretasi tok kan. Artinya memang bukan domain Anda ya kan, dalam arti untuk untuk mencoba mendapatkan detailnya kan begitu. Tapi paling enggak dengan menggunakan alat bantu ini Anda sudah bisa mencoba menyelesaikan persoalan yang Anda hadapi dengan menggunakan metode regresi logistik. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nah, tadi itu ya tahapan-tahapan yang mungkin saudara bisa lakukan. Nah, minggu depan saya yakin nggak cukup waktunya, ya kan? Nggak cukup waktunya. Saya akan menjelaskan interpretasinya apa, model ini interpretasinya apa, itu penting sekali. Sembari saya minta saudara, ya kan? Saya minta saudara untuk mencoba dengan data. Kalau bisa lebih dari satu, ya Mbak dan Mas, ya kan? Lebih dari satu. Ini kan hanya satu tok kan, prediktor. Bagaimana kalau Anda mempunyai lebih dari satu? Itu menarik nanti, ya kan? Dan itu adalah bagian dari tugas pertama. Ya, tugas yang pertama. Ya. Jadi tugas yang pertama nanti itu, ya saya minta, ya kan? Mungkin pertama nanti kita bahas, siapapun nanti akan kita bahas. Kemudian nanti hasil yang terakhir adalah hasil revisi-revisi ya, gitu. Jadi saya minta nanti minggu depan Anda siapkan data, Anda coba olah begitu, ya kan? Apapun hasilnya nanti coba tunjukkan ke saya, ya kan? Untuk yang pertama, mungkin minggu depan itu semacam diskusi lah dengan hasil yang Anda peroleh. Sekaligus nanti kita interpretasikan bagaimana cara interpretasi model koefisien di regresi logistik. Apakah sama dengan regresi yang sebelumnya Anda pelajari kan begitu? Itu akan menarik. Nah, silakan Anda juga baca nanti biar nanti Anda semakin bisa mengikuti dan memahami dengan benar. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dulu, ya kan? Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Itu oke, silakan. Latihan tugasnya sebaiknya berapa sampelnya ya, Pak? Oke, ya seperti halnya regresi ya. Kalau ya sebaiknya kalau misalkan itu sangat sulit untuk mendapatkan data, ya kalau bisa Anda punya minimal 20 data lah, 20 baris gitu kan. Karena apa? Karena saya minta nanti prediktornya kan paling tidak minimal 2 kan, minimal 2. Artinya jangan satu lah ya. Prediktornya itu minimal 2. Sehingga nanti paling tidak nanti kalau misalkan hasilnya akan diperoleh lebih bagus kalau datanya juga besar gitu kan, N-nya juga besar gitu kan. Ya, jangan sampai nanti N-nya itu lebih kecil daripada P-nya kan. Nah, oleh karena itu paling nggak ada 20 kasus gitu loh. Ada 20 observasi, kemudian variabel responnya itu 1, kategori tadi itu, kemudian variabel prediktor ada minimal 2. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nanti coba aja. Nanti
saya ajari bagaimana tahapan untuk mengidentifikasi pola, identifikasi kira-kira modelnya itu prediktor itu signifikan atau tidak, ya, tabulasi silang dan seterusnya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang izin bertanya, Pak. Siap. Kalau ini kan contohnya kategorikal ya, Pak ya. Kalau variabel prediktornya kan kategorikal. Kalau yang continue gitu gimana, Pak? Nah, Anda terbalik. Prediktornya ini justru continue. Ya. Prediktornya ini continue, ya kan? Responnya yang kategori. Maksud saya kan ini variabel ya, Pak ya, kayak variabel tingkat pendidikan KRE. Iya, iya. Itu kan kategori. Iya, betul. Nah, terus kalau... itu yang Anda tanyakan. Oke, saya kira di contoh ini, di contoh apa ini, umur terhadap apa ini, terhadap terkena jantung rendah. Oke, apa? Oke, silakan. Kalau semisal ada variabelnya yang enggak kategorikal gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Ini sama aja, Kak. Ini kan yang continue. Respon apa itu kata ininya, prediktornya. Umur ini. Ini kan continue. Oh, yang umur itu ya, Pak ya? Iya, umurnya kan continue. Sama ini, Pak. Saya pernah dengar yang dibuat skala gitu, Pak. Jadi itu akan dipelajari juga atau enggak, Pak? Jadi skala maksudnya gimana? Yang ditransformasi dari kata continuum jadi kategori gitu. Maksudnya diskalain, Pak, jadi 0 sampai 1 atau enggak minus 1 sampai 1 gitu, Pak. Pernah dengar aja sih, Pak. Ada kayak gitu enggak, Pak? Oh, itu namanya gini. Kita mencoba mentransformasi sebenarnya tadi itu. Ini kan transformasi, Pak, maksudnya. Ya, artinya dikategorikan kan begitu kan. Ini bisa jadi. Jadi kalau umur ya kan, umur ini kan saya biarkan continue. Ini bisa juga kita transformasi dalam bentuk ini interval. Misalkan 20 sampai 29 itu 1, 30 sampai 39 itu 2. Misalkan seperti itu. Itu kan menjadi interval kan akhirnya kan, atau menjadi kategori kan? Ya. Iya, Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti analisnya seperti apa? Analisnya untuk mengidentifikasi kita bisa menggunakan tabulasi silang tadi, cross tabulation dengan menggunakan uji chi-square, kira-kira seperti itu. Bisa aja, Mas. Gitu. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Sebenarnya semakin menarik aja data. Nah, kalau misalkan Anda mempunyai data dengan skala tinggi, ya katakan interval atau rasio, itu menurut saya cukup bagus ya data itu. Karena apa? Anda bisa leluasa untuk membuat analisis gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda mencoba menghubungkan dengan variabel yang lain, ya kan, sementara variabel yang Anda temui itu adalah sifatnya fixed, seringkali ya ditransformasi tadi itu, ya kan, ditransformasi ke dalam bentuk yang skalanya lebih rendah, paling nggak ordinal atau nominal jadinya. Jadi kalau kalau nominal itu artinya kan ya artinya hanya untuk membedakan aja 1 dan 2 itu bukan berarti 2 lebih tinggi daripada 1, hanya membedakan 1 itu berbeda dengan 2, misalkan laki-laki perempuan ya, laki-laki ditulis 1, perempuan tulis 2 misalkan, jadi bukan berarti 2 lebih tinggi daripada 1, itu sebagai pembeda ya. Tapi kalau misalkan umur ya darinya continue dijadikan ordinal misalkan, jadi 1 misalkan di kode 1, kenapa? Oh, antara 20 sampai 29 1. Kemudian 30 sampai 39 2. Artinya apa? Dalam arti ini kode 2 ini memang menunjukkan lebih tinggi daripada 1 karena 1 itu adalah menggambarkan 20 sampai 29. Nah, kira-kira seperti itu. Atau bisa jadi kode 1 2 tadi itu mungkin berbeda. Misalkan contoh terkait dengan ini agama misalkan Islam 1, Kristen 2, Hindu 3. Nah, itu pun juga bagian dari nominal gitu kan. Nah, kalau seperti itu ya nanti kita bisa menggunakan tabulasi silang dalam mengidentifikasi bagaimana hubungannya ke baris dan kolom seperti apa.
kira-kira seperti itu. Jadi mungkin saya sengaja untuk mengkat aja biar nanti ke depan pertemuan ke depannya itu juga enak kita leluasa. Ya, jadi nanti tolong sekali lagi Anda siapkan data semuanya seperti itu. Kemudian saya nanti saya sampaikan lewat grup bagaimana untuk mendapatkan lisensi ini ya, Minitab. Saya akan tanyakan ke lewat sekretaris MMT ya, departemen. Kemudian yang ketiga adalah minggu depan saya akan sampaikan terkait dengan interpretasi ya dari model logistik itu sendiri. Tapi sebelum itu Anda juga bisa baca-baca sehingga nanti saudara bisa memahami dengan baik. Jadi minggu depan kita belajar bersama, minggu berikutnya tugas itu Anda kumpulkan, ya kan? Kira-kira seperti itu. Karena minggu depan berikutnya saya sudah masuk ke materi multivariat. Nah, setelah kita bahas tuntas regresi logistik nanti. Ada yang ditanyakan kembali, teman-teman? Oke, mudah-mudahan Anda diberikan bisa menerima dengan baik. Ya, kalau masih ada hal yang mungkin perlu didiskusikan, bisa dilanjut lewat grup ya, ya kan? Insya Allah nanti kalau saya punya kesempatan ya saya jawab langsung gitu kan, kalau saya punya waktu kan gitu. Ya kan? Kalau enggak ya nanti di ini dulu kita kumpul dari satu, pertemuan berikutnya kita bahas. Ya, tapi saya berusaha untuk menanggapi ya, ketika itu sesuatu yang sangat krusial untuk yang saudara tanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kuliah mungkin saya akhiri. Silakan absen teman-teman yang belum absen, ya kan? Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ini. Setelah ini kan ada kuliah lagi, toh? Iya, Pak. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Absen dulu ya. Oke. Ya. Kuliah saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.